Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pada minggu pagi hari ini. Saya mengajak kita semua mengambil waktu teduh, kita persiapkan hati, pikiran kita untuk kita boleh masuk hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan melalui setiap pujian yang kita naikkan. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji syukur kami menaikkan kepadamu, ya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Engkau Allah yang sudah memberkati kami di sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa segala keberadaan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dan melayakkan kami sehingga pagi hari ini kami boleh menghampiri tatah-Mu, kami boleh menaikkan pujian dan ucapan syukur kami. Dan biarlah melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami boleh diberkati, mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah berada di dalam gedung ini, dan kami menyerahkan jemaat Tuhan yang mungkin masih ada di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan boleh menyertai perjalanan mereka sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena hidup kami yang Tuhan sudah pimpin hingga pagi hari ini. Dan biarlah melalui setiap pujian yang kami naikkan, ucapan syukur yang kami naikkan, kami boleh menikmati pada pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk setiap penata layan yang mengambil bagian. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka dan memberikan hikmat supaya boleh membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati pada pagi hari ini. Setiap peralatan yang kami pakai ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkatinya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan akhirnya ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Suci, Suci, Suci. Tuhan Maha Kuasa.
Pendekkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 merupakan isi dari amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan, akan bernyanyi. Bapak Ibu yang di luar bisa masuk dalam. Aku memuji Tuhanku. I will sing for Jesus ya. Aku memuji Tuhanku. Worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Sesuai dengan lagu tadi mengatakan bahwa hidupnya untuk Tuhan ya, untuk sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita supaya mereka bisa porsi dengan baik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami yang akan beribadah di bawah. Tuhan menolong mereka untuk bisa memuji Tuhan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, juga untuk semua hamba-hamba yang melayani Tuhan juga berkati. Dan biar mereka sungguh-sungguh disiapkan dari muda untuk menjadi laskar Kristus yang tangguh, yang menjadi penerus gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk turun ke bawah pelan-pelan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu khusus untuk mengakui setiap kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan. Setiap minggu kita melakukan hal ini, tapi saya berharap kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, otentik, tanpa kepura-puraan, untuk mengakui setiap dosa kita. Mari kita nyanyikan satu pujian, jiwaku terbuka untukmu Tuhan.
jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Sekali lagi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari kita mengambil waktu sebentar untuk mengakui dosa kita, kegagalan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan melihat setiap hati kami yang terselubung, Tuhan sudah lihat. Karena Tuhan, biar pagi hari ini setiap pengakuan dosa yang kami lakukan itu benar dari hati kami. Dan mohon Tuhan ampuni dosa kami, terus menolong kami untuk bisa mengikuti Tuhan, mentaati Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan melebihi apapun. Biar kami menjadi orang Kristen, murid Kristus yang terus bertumbuh dan semakin membenci dosa dan semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, kita yang sudah mengaku dosa, mari kita mendengarkan berita anugerah dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya, nama Kristus. Ya. Mari kita berdiri semua Bapak sekalian. Saya mengundang kita untuk berdiri semua. Kita akan membaca petunjuk hidup baru. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jemaat persilakan untuk kembali. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Ya, saya mengundang kita semua untuk memberikan yang terbaik. Mari saya mengajak Bapak dan Ibu Saudara terkasih untuk datang dalam hadiratnya dengan penuh kerinduan. Karena Dia Allah yang layak kita tinggikan. Ku datang ya Bapak.
setia Tuhan. Dan saat ini kami mau berjanji Tuhan, sampai akhir hidup kami, sampai kami terima mahkota kehidupan itu, kami akan tetap setia melayani Engkau. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Kami sungguh-sungguh katakan sampai akhir hidupku. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayani Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Kami tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah menerima mahkota kehidupan dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Beri kami kekuatan itu Tuhan untuk tetap setia. Terima kasih Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Dan sekarang tugas kami adalah mengabarkan Injil keselamatan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Maaf saya emosi karena barusan bude saya juga dipanggil Tuhan. Beliau dari seberang tapi dia boleh setia sampai akhir hidupnya. Tetap percaya pada Tuhan Yesus. Ya, mari kita lupakan kesedihan kita. Masih dalam rangka ulang tahun 78 tahun kemerdekaan kita. Gak usah pakai merdeka ya Pak. Siapa yang percaya bahwa kita memiliki Allah yang tak tertandingi? Saya percaya Tuhan Yesus kita tak tertandingi. Yo! Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang Sampaikan kanan kiri tak ada. tak ada, kerajaannya yang terbesar tak
semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan lebih sungguh-sungguh kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari sidang cepat katakan. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Iya, kerajaan Tuhan kekal. Silakan duduk dengan damai sejahtera. Saya mengundang Ibu Susana untuk membacakan Mazmur bagi kita. Pembacaan Mazmur pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-6. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, amin. Puji Tuhan untuk Bu Susana. Masih semangat memuji Tuhan? Oke, saya undang kita berdiri lagi. Kita mau pujikan pilihanku. Boleh goyang, bertepuk tangan, silakan. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk hapus segala dosa.
Sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah setia, mari kita menjadi hamba yang setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Kita pujikan, basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepada. Saya mengundang kita berdiri, katakan, lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Lebih dari segalanya ku inginkan Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya
jadikan kami seorang murid yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kami juga punya hati seorang murid yang mau belajar, yang mau diajar, dan bahkan diarahkan. Tuhan, kami juga mau jadi telinga, mau punya telinga seorang murid yang terus mendengarkan dengan fokus, dengan baik. Terima kasih Bapak, jadikan kami juga supaya punya sikap seorang murid yang mau rela berkorban dan mentaati apapun yang Tuhan perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat kembali Bapak sekalian. Shalom. Kalau teriak merdeka ya, soalnya mic-nya kebesaran ini. Oke. Semua merah putih, merah putih, merah putih, merah putih, tapi khotbahnya tidak berbicara tentang merah putih. Karena temanya sudah ditentukan oleh Pak Gembala, bicara tentang gereja yang memuridkan. Bapak sekalian, saya mengajak kita untuk punya satu pemahaman yang sama dulu tentang memuridkan. Saya mulai dengan sebuah fakta, Bapak sekalian. Ya, nunggu ya. Terus kita baca kitab, kasihan. Kita buka kitab Lukas pasal 14, ya. Habis itu saya akan bacakan fakta. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Walaupun nanti ada dua bagian, kita akan baca, tapi kita akan baca satu aja dulu. Lukas 14 25 sampai 35. Sudah dapat semua? Amin. Oh ya, amin kalau sudah dapat ya. Yuk, kita akan baca bergantian. Ayat 25 saya akan baca, ayat 26 Bapak-Ibu sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula lah tiap-tiap orang yang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukannya firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Terima kasih. Boleh silakan untuk kembali. Bapak sekalian, kita akan masuk dalam topik gereja yang memuridkan. Saya akan membawa kita untuk punya satu pemahaman yang sama dulu tentang memuridkan. Mungkin kata memuridkan itu satu kata yang sering kita dengar, ya bahkan sudah menjadi sesuatu yang tidak wow lagi buat kita. Karena itu coba kita lihat pandangan banyak orang, terutama fakta-fakta yang akan kita lihat. Mari kita lihat yang pertama, Bapak sekalian, bahwa kata murid dalam Alkitab, perhatikan baik-baik Bapak sekalian, ada 269 kali dalam Perjanjian Baru.
Kata Christian, kata orang Kristen itu hanya 3 kali dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru. Kata believer atau orang percaya hanya 2 kali. Dan kata lain, ini membuktikan bahwa kata murid lebih banyak, jauh lebih banyak daripada kata orang percaya dan kata orang Kristen. Nah pertanyaannya, mengapa Alkitab menggunakan lebih banyak kata diksi murid dibanding Kristen atau orang percaya? Karena murid itu, Bapak sekalian, adalah sebagai bentuk sikap pembelajar. Nanti saya akan bahas. Yang kedua, fakta yang kedua, tidak semua orang percaya itu adalah seorang murid. Setuju enggak? Karena gereja sekarang itu lebih banyak mempersiapkan umat-umatnya, jemaatnya itu menjadi orang Kristen yang sukses, menjadi orang Kristen yang ya hanya kelihatan fisiknya aja yang bagus, gitu. Tapi hatinya belum diubah, belum ditransformasi, tidak mau dimuridkan, suka melayani tapi tidak mau dimuridkan. Jadi tidak semua orang Kristen itu pasti murid, ya. Tapi kalau murid pasti adalah orang Kristen. Yang ketiga, fakta yang ketiga, murid itu tidak terlahir langsung jadi murid. Harus dibuat, disiapkan jadi murid. Jadi Bapak sekalian, apakah bisa mengatakan bahwa setelah saya dibaptis, otomatis saya jadi murid? No. Murid itu harus disiapkan, dibuat, bukan terlahir jadi murid. Fakta keempat, banyak gereja melakukan pemuridan, tapi pemuridan tanpa Kristus. Dalamnya apa? Bahasnya apa? Bahas tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana punya hubungan pacar yang baik, bagaimana menjadi orang yang bijaksana dan sebagainya. Hanya moral, bersifat tentang moral, sama dengan agama lain mengajarkan moral. Tanpa Kristus yang diajarkan. Maka tidak heran pemuridan dilakukan bertahun-tahun tapi tidak ada perubahan. Fakta berikutnya, ada gereja melakukan pemuridan, fokusnya pada Kristus, iya pada Kristus, tapi Kristus yang lain. Kristus yang tidak sesuai dengan Alkitab, yaitu apa? Kristus yang memberkati, Kristus yang hanya memberikan berkat saja. Yogi kemakmuran. Sehingga gereja, perhatikan ya, saya dapat informasi dari seorang pemuda kita yang ibadah di gereja lain, saya tidak menyebut nama gerejanya. Waktu mereka kelompok kecil, yang mereka bahas adalah pertama, belajar tentang gereja mereka, semangat gereja mereka, itu tidak salah sebenarnya. Tapi sampai doanya pun, ya doa-doanya, semangatnya adalah bagaimana gerejanya, nama gerejanya harus tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi mereka punya proyek membawa nama gereja mereka supaya seluruh Indonesia ada nama gereja itu. Lanjut ceritanya begini, pemuda ini cerita sama saya. Kok katanya bahkan waktu 17 Agustusan ya, doa bersama, tidak terputus doanya 24 jam. Tapi doanya apa? Doa untuk daerah-daerah yang belum terjangkau. Wah, kelihatannya bagus ya, belum terjangkau. Ternyata terjangkau maksudnya apa? Gereja-gereja, daerah-daerah yang belum ada gereja mereka ternyata, saudara. Paham maksudnya, Bapak sekalian? Ini ada proyek gereja lokal, bukan proyek Tuhan. Dan fakta terakhir, orang Kristen, orang-orang percaya, kalau mau jadi murid, maka harus punya sikap pembelajar. Siap mau belajar. Kalau dia mengatakan, saya malas belajar, padahal anak Tuhan itu adalah murid. Dan sikap murid adalah mau belajar. Bapak sekalian, mari hari ini, dari fakta ini, kita akan masuk dalam pengajaran tentang pemuridan menurut Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang memulai pengajaran itu, Tuhan Yesus yang membimbing pengajaran itu, bahkan Yesus sendiri melakukan pemuridan itu. Nah, ada 3 bagian yang Yesus ajarkan tentang pemuridan, Bapak sekalian. Yang pertama, ada tentang kondisi dari pemuridan. Yang kedua, ada tentang ujian-ujian pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir, kita akan melihat nanti bukti dari pemuridan itu seperti apa sih? Apa sih dampaknya atau kelihatannya apa orang yang sudah dimuridkan? Nah, 3 bagian ini kita akan bahas sama-sama, Bapak sekalian. Saya minta waktunya sebentar untuk fokus satu-satu. Jadi, sekali lagi sebelum kita masuk ini, pemuridan itu penting enggak? Penting. Pemuridan itu perintah Tuhan Yesus. Dan kita semua harus menjadi murid yang mau belajar. Kita masuk yang pertama, yaitu kondisi dari pemuridan. Tidak ada slide-nya, saya hanya buat ini. Hanya bagian-bagian besar. Pas kita sudah baca tadi Lukas pasal 14, 25, 33, setuju? Betul? Nah, perhatikan Bapak sekalian, bagian yang kita baca tadi merupakan bagian dari kondisi, ya,
atau sesuatu yang ingin Yesus mau pemuridan yang sejati, yang benar-benar tulus, benar-benar yang otentik. Tahu dari mana? Kita ada 3 hal di sini, ya. Kondisi pemuridan ada 3 hal. Kalau kita baca yang ayat 2, ayat 26, ya, 27, kemudian ayat 33, ada kata klausa begini: tidak dapat menjadi muridku, bukan muridku, tidak dapat jadi muridku. Perhatikan, ada enggak 3 kata? Misalnya 26, perhatikan Bapak sekalian. Ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, 27. Ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33. Tidak dapat menjadi muridku. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa ada 3 hal kondisi. Kalau mau jadi murid, kira-kira ini loh yang pertama. Yang pertama adalah ayat 26. Kita baca. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, Bapak sekalian, ini merupakan pengajaran atau pernyataan Tuhan Yesus yang sangat banyak orang salah paham tentang pengajaran Yesus. Seakan-akan Yesus mengatakan demikian, kamu benci orang tuamu, gak usah kasih orang tuamu, ngapain sih kamu mengasihi orang tuamu? Tinggalkan semua ke saudara-saudaramu. Apakah Yesus mengajarkan demikian? Kalau kita mau baca lebih dalam Bapak sekalian, ternyata Tuhan Yesus bukan orang yang mengajarkan murid-muridnya untuk melawan orang tua, enggak. Bahkan Yesus sendiri pernah di atas kayu salib, perkataan ketiga, Yesus bilang apa? Ibu, inilah anakmu, anak inilah ibumu. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak pernah mengajak kita untuk melawan orang tua. Lalu apa arti pernyataan Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kita tidak membenci papa mama kita, istri dan anak kita, kamu bukan muridku. Wah, pengajarannya keras, pengajaran ekstrim. Nah, ternyata Bapak sekalian, kata benci di sini kalau dalam bahasa asli itu adalah tentang konotasi atau berlawanan dengan jadi mengasihi yang berkurang. Kasihnya itu berkurang, lebih dikit dibanding mengasihi Tuhan. Artinya begini, kita harus lebih mengasihi Tuhan melebihi orang tua kita. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus melebihi saudara kita. Itu poinnya. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kamu lawan orang tua, benci orang tuamu, enggak gitu maknanya. Tapi maknanya adalah bagaimana kita harus lebih mengasihi Tuhan Yesus melebihi orang lain, bahkan saudara kita dan orang tua kita. Nah, mengapa demikian Bapak sekalian? Karena yang punya hidup, yang punya otoritas itu adalah Tuhan Yesus. Maka semua ketaatan kita itu lebih besar kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus, yaitu kasih yang tak terdandingi. Maka Bapak sekalian, yang pertama, kondisi pemuridan adalah bagaimana kita punya sikap kasih, yaitu mengasihi Tuhan melebihi yang lain. Nah, maka kita coba lihat faktanya Bapak sekalian. Kalau kita mau benar-benar perhatikan dengan kehidupan kita, ya. Saya sendiri memeriksa hati saya. Ketika saya, istri dan anak saya, ada kalanya saya lebih memperhatikan kepentingan istri dan anak saya dibanding ketika untuk kepentingan Tuhan. Contoh misalnya, harusnya saya itu setiap malam itu baca Alkitab bersama istri dan anak saya, baca Alkitab, berdoa. Tapi karena saya lebih merasa, udahlah kita jalan-jalan sebentar malam, kami putar-putar keliling Masjid Agung, ya kadang-kadang ke Cito dan sebagainya. Nah, sampai malam, terus istri dan anak saya senang, terus udah ngantuk, terus saya mulai kompromi. Ya udahlah, nggak usah baca kitab, nggak usah berdoa, terus tidur. Ini contoh praktis. Banyak yang lebih besar contohnya, yang kita kalau mau jujur lebih mengasihi orang tua dan istri kita dibanding mengasihi Tuhan. Hari Minggu misalnya, kita rela meninggalkan ibadah demi kepentingan keluarga dan kita. Memang pengajaran ekstrim, tapi itulah yang Yesus ingin ajar pada kita. Yang kedua, kondisi pemuridan bukan hanya mengasihi yang kasih yang tak terdandingi. Ayat 27. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid Tuhan. Bapak sekalian, kita tidak akan menjadi murid Tuhan kalau kita tidak pernah mau memikul salib. Dan memikul salib di sini Bapak sekalian bukan memikul salib secara literal. Setiap hari kita bawa salib, ya, pakai anting salib, di rumah harus ada salib, bukan itu maknanya. Memikul salib adalah bagaimana kita harus ikut menderita ikut Tuhan. Ada banyak gereja mengatakan
ikut Tuhan bahagia, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan penuh dengan berkat, tidak pernah sakit. Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus mengajarkan bahwa justru kamu ikut aku, kamu pikul salib dan menyangkal diri, kau harus menderita. Loh kok bisa beda? Gereja lain mengajarkan kita harus bahwa kita akan selalu diberkati, selalu sehat, pekerjaan pasti sukses, tanpa ada masalah dan sebagainya. Karena mereka membaca Injil hanya setengah, tidak full. Padahal kita mengatakan, ikut Yesus harus menyangkal diri dan mengikut salib. Bapak sekalian, mengikut salib itu bukan hanya 1-2 kali, tetapi tanpa henti sampai kita dipanggil. Ini kondisi pemuridan yang kedua. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan melebihi yang orang lain. Yang kedua, kita harus pikul salib tanpa henti. Yang ketiga, ayat 33. Dikatakan, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak sekalian, syarat pertama itu berkaitan dengan perasaan hati, betul ya? Kita harus mengasihi tentang hati. Syarat yang kedua itu tentang perilaku hidup, bagaimana kita berani memikul salib. Yang ketiga adalah berkaitan dengan harta benda yang kita punya. Bapak sekalian, bagaimana kita harus menghadapi atau mengelola harta benda kita? Ada 2 cara sebenarnya Yesus ajarkan. Yang pertama, bagaimana kita memegang harta itu? Apakah kita memegangnya dengan kuat? Apa kita memegangnya dengan sangat-sangat erat sampai kita tidak rela melepaskannya itu? Dan itu menjadi berhala buat kita. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap harta benda? Apakah kita memakai harta benda kita untuk pelayanan Tuhan, untuk kemajuan iman kita, untuk kemajuan kerajaan Allah, atau untuk kemajuan diri kita? Apakah kita rela melepaskan yang kita punya? Jadi syarat pemuridan, kondisi pemuridan yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan melebihi keluarga kita. Yang kedua, kita rela memikul salib. Yang ketiga, kita harus bagaimana rela menyerahkan diri kepada Tuhan tanpa syarat, termasuk kita meninggalkan segala milik kita. Saya selalu bilang, banyak orang bilang kok pengajarannya berat. Iya, berat. Tapi begini Bapak sekalian, apakah pengajaran yang Yesus berikan yang berat ini Yesus tidak lakukan? Yesus sudah melakukan terlebih dahulu. Maka Yesus memberikan perintah itu kepada kita. Buktinya apa? Buktinya Yesus meninggalkan Bapa di surga. Dia meninggalkan segala kemuliaannya. Meninggalkan segala, ya, bahkan dia meninggalkan kemuliaannya menjadi serupa dengan manusia. Itu sebagai bentuk dia menyerahkan dirinya secara total. Yang kedua, bagian kedua Bapak sekalian, pengujian pemuridan. Ini agak cepat. Bagian kedua bisa diperhatikan, yaitu tentang pengujian pemuridan. Setelah kita tahu bahwa syarat pemuridan adalah kita harus mengasihi Tuhan melebihi apapun, kita harus memikul salib, dan ketiga kita harus ikut Tuhan tanpa syarat, bahkan meninggalkan segala yang kita punya. Sekarang kita coba buktikan, dites, diuji, apakah benar kita sudah menjadi murid. Kita buka dalam Lukas pasal 9, ini pengajaran Yesus tentang pemuridan. Saya berharap Bapak bisa membuka di Lukas pasal yang ke-9. Ayat 57 sampai seterusnya. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat bisa senyum. Oke, sudah dapat. Yang belum senyum? Ngantuk. Sebentar. Ini penting. Lukas pasal 9 57 sudah? 57 yang seterusnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bapak sekalian, yang kedua sekarang, bagian yang kedua adalah bagaimana kita sekarang diuji, dites apakah benar-benar kita adalah seorang murid atau pemuridan yang seperti apa. Yang pertama ada tiga tes yang dilakukan di sini. Yang pertama adalah tentang murid yang impulsif atau murid yang terlalu cepat ambil tindakan, terlalu cepat mengatakan sesuatu, tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa. Misalnya ayat 57. Ada seseorang berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Betul ya? Orang ini dengan yakin, dengan antusias mengatakan, "Tuhan, kemana engkau pergi aku akan ikut."
Wah, kelihatannya bagus, antusias banget. Tetapi Yesus paling tahu hati manusia. Yesus yang menguji, Yesus yang membongkar hatinya. Dengan cara apa? Yesus bilang, benar, kamu mau ikut saya kemanapun aku pergi. Tahu enggak, serigala itu punya liang, burung itu punya sarang, tapi anak manusia itu nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus sudah mengatakan bahwa ikut saya itu penuh dengan banyak penderitaan. Saya saja tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Benar kamu mau ikut saya? Dan ternyata saudara, memang benar. Waktu dites begitu, hatinya ternyata hanya impulsif. Hanya karena semangat sementara. Hanya karena antusiasnya hanya sementara. Tahu maksudnya, Bapak sekalian? Tidak mengerti dulu, tidak memahami benar-benar, hanya bilang, saya mau ikut, saya mau ikut. Seperti anak kecil itu. Anak kecil ditanya, siapa yang mau ikut? Saya. Tapi ditanya, benar mau ikut? Lalu dijelasin, kalau kamu ikut, kamu lewati proses ini loh, harus melewati jalan ini loh. Oh gitu ya, sulit ya. Terus tak mundur res. Nah, tes yang pertama adalah, sekarang kita cek, apakah kita ada murid yang impulsif. Murid yang hanya punya semangat sementara. Hanya reaksi sementara, antusiasnya yang tiba-tiba, tapi tanpa pikir panjang dan tanpa melihat mengerti yang kita lakukan, yang kita ambil putusan. Contoh ya, konteks majelis ya. Tapi karena dipaksa ya masih, enggak ya. Yang lama, oh saya yang lama karena harus ikut. Nah coba perhatikan Bapak sekalian, yang sudah di calon majelis, apakah itu semangat benar-benar kita udah pikirkan matang? Itu banyak harus kita lakukan, kita siap dimuridkan dan sebagainya. Yang kedua, ujian yang kedua yaitu tentang murid yang enggan. Kita baca ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ini adalah murid yang pertama, murid yang tahu cepat, tanpa tahu apa-apa, semangat sementara, antusiasnya tinggi tapi nggak ngerti. Ketika dibongkar hatinya, oh dia mundur. Tapi yang kedua, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Orangnya bilang apa? Tanpa bilang apa-apa, hanya bilang, Tuhan izinkan aku, saya mau pulang menguburkan bapakku. Terus Yesus bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini lagi Bapak sekalian. Pengajaran Yesus itu terkesan kayak jahat gitu. Kok Yesus jahat ya? Kok tidak boleh ya? Pengajaran sebelumnya bilang kita harus membenci orang tua dan sebagainya. Yang sekarang kok bilang kalau ada orang tua meninggal kok dibiarkan? Kok bisa sih orang mati menguburkan orang mati? Itu pernyataan yang sarkasme kan? Pernyataan yang sangat menyakitkan. Nah, padahal Bapak sekalian di zaman Palestina, kalau ada seorang ayah meninggal, ya, itu sesuatu yang sangat penting. Orang anak laki-laki yang lebih tua itu biasanya harus melaksanakan upacara pemakaman orang tuanya. Dan jika tidak lakukan itu dianggap tidak berbakti, dianggap melawan orang tua. Nah, tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa biar orang mati menguburkan orang mati. Nah, Bapak sekalian, tahu maksudnya apa? Ternyata kalau kita mau lebih tahu lebih dalam, alasan-alasan ini dibuat adalah alasan yang klise yang sering diucapkan oleh orang Palestina zaman dulu untuk supaya tidak ikut Yesus. Dia punya alasan. Contohnya, ada seorang namanya Josh Adam Smith. Dia pernah ke Israel, pernah ke Palestina. Dia ada seorang ekspositor terkenal, maksudnya dia membuat terjemahan, tafsiran. Dia mencoba mengerti pernyataan Yesus itu tentang biar orang mati menguburkan orang mati. Nah ternyata Bapak sekalian, dia menyelidiki, lalu dia melihat bagaimana orang Palestina ketika ada pemakaman dan sebagainya. Dan sering dengar ada pernyataan alasan-alasan bilang gini, aku akan menguburkan papaku dulu, aku akan menguburkan papaku, padahal papanya masih hidup di sampingnya. Apa maksudnya? Ternyata itu alasan yang dibuat, memang sering diucapkan orang-orang Palestina zaman dulu, termasuk menolak tolak militer. Jadi zaman dulu mereka ada punya wajib militer. Nah supaya mereka bisa lepas dari tolak wajib militer ini, mereka pakai alasan itu. Biar aku menguburkan bapakku dulu, bapakku mati. Padahal bapaknya masih sebelah, masih hidup. Jadi Yesus tahu bahwa orangnya alasan. Sebenarnya malas mau ikut Tuhan, alasan tok. Dibuat-buat alasannya. Ini ujian yang kedua. Ujian pertama tentang apa? Tahu cepat ya. Ujian kedua justru tahu lambat, enggan, banyak alasan. Yang ketiga, orang yang ketiga, murid yang ketiga. Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi
izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yesus bilang apa? Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau sekalian, kalau murid yang ketiga ini, tes ujian yang ketiga adalah murid yang setengah hati. Karena ada kalimat bilang gini, aku akan mengikut engkau Tuhan. Wah, dia bilang, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi, ada tetapinya. Izinkanlah aku pamit dulu. Dan Tuhan Yesus tahu, orang ini setengah hati. Enggak totalitas. Jawaban Kristus, Bapak sekalian, jawaban Kristus itu justru ingin mengungkapkan dasar masalah manusia. Ya, sifat dasar manusia. Yaitu apa? Hatinya enggak fokus kepada Tuhan, tapi hatinya fokus ke belakang. Nah sekarang kita coba cek Bapak sekalian, kita menjadi murid yang seperti apa? Apa kita menjadi murid yang semangatnya sementara, berkobar-kobar tapi nggak ngerti apa yang dilakukan? Atau kedua, kita menjadi murid yang banyak alasan, disuruh pelayanan, banyak alasan? Atau ketiga, mau tapi setengah hati, masih terikat dengan kesenangan duniawi. Aduh, aku mau main tapi aku masih ada acara deh, aku lebih senang main daripada pelayanan. Aku nggak apa-apa sih pelayanan, tapi kalau bisa saya juga waktu saya bermainnya jangan berkurang dong. Gitu. Jadi kita masih menoleh ke belakang. Ini ujian pemuridan. Coba kita cek Bapak sekalian. Kita bagian yang mana? Murid yang impulsif, yang cepat sikap, tapi sementara. Yang kedua, kita banyak alasan, murid yang banyak alasan. Yang ketiga, kita murid yang setengah hati, mau tapi setengah hati, nggak totalitas. Yang mana? Oh nggak ada semua ya? Oh puji Tuhan, kita murid yang baik. Sekarang yang ketiga, terakhir, bagian ketiga. Bagian pertama tadi kan tentang kondisi. Ya, saya coba review lagi ya. Mengasihi Tuhan melebihi apapun. Terus apa lagi? Memikul salib. Yang ketiga, meninggalkan harta milik kita. Tes discipleship tadi, yaitu kita impulsif, banyak alasan. Yang ketiga, setengah hati. Nah sekarang bagian terakhir. Sekarang apa sih bukti tanda kalau kita memang adalah murid yang sejati? Kita buka dalam Yohanes. Yohanes 8. Ini semua pengajaran Yesus ya. Yesus yang ajarkan secara langsung. Bukan murid-muridnya, tapi Yesus sendiri mengajarkan secara langsung tentang pemuridan. Ayat 31 kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes 8 ayat 31. Sudah dapat semua? Dah? Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, Yesus sekarang mengajarkan kepada murid-muridnya, mengatakan, apa tanda murid yang sejati? Yaitu tetap tinggal dalam firman-Ku. Nah, apa artinya tetap tinggal dalam firman Tuhan? Artinya kita terus hidup dalam firman Tuhan, mentaati pengajarannya, mendalami Alkitab. Ingat, kata murid matetes itu adalah pembelajar. Orang yang mau belajar. Nah, tapi kalau Bapak sekalian tidak mau belajar, malas mau belajar, apalagi mau baca Alkitab, kita pasti bukan murid yang bisa bertumbuh. Kita akan menjadi murid-murid apa? Kalau bisa dibilang, kalau kelas, murid yang tinggal kelas terus. Anak kita udah maju, udah SMA, kita masih TK terus. Karena kita nggak mau belajar. Padahal tanda murid yang sejati adalah tetap tinggal dalam firman Tuhan. Dan ini perkataan Yesus sendiri. Nanti, khususnya para calon majelis, masuk hamba Tuhan, kita harus siap tetap mau belajar, semangat mau belajar. Saya percepat. Tanda kedua, perkataan Yesus juga sama Yohanes pasal yang ke-13. Kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 34-35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Sudah dapat semua? Yohanes 13 ayat 34-35. Tanda murid sejati yang kedua. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku,
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus berkata, tanda kedua kamu ada murid saya adalah kamu mengasihi, saling mengasihi. Ini lagi, selain kita punya semangat membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, tetap tinggal dalam firman Tuhan yang mau belajar, tapi sikap kedua ada punya sikap saling mengasihi. Itu juga tanda murid. Kalau kita berkata saya murid Tuhan, tapi kita benci orang lain, kita tidak mempunyai orang lain, itu bukan murid. Padahal murid tandanya adalah saling mengasihi. Kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu mengampuni. Dan kasih itu mau berkorban. Dan itu Yesus sudah memperlihatkan buat kita. Nah, tanda yang ketiga, Bapak sekalian. Kita buka Yohanes 15. Ini komprehensif ya. Ini Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai 8. Sudah? Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, sekarang tanda ketiga apa murid yang sejati? Berbuah banyak. Tanda ketiga ada berbuah banyak. Nah, buah apa Bapak sekalian? Ada 2 buah. Seringkali kita hanya bahas 1 buah, yaitu buah dalam karakter atau buah dalam batinia, yaitu buah roh. Yang kita kenal ada 9. Betul ya? 9 manifestasinya, kasih dan sebagainya. Tapi ada lagi buah yang kedua, buah dalam pelayanan atau buah dalam lahiriah kita. Kalau buah roh adalah buah kehidupan batinia kita, kalau buah pelayanan ada buah lahiriah kita, yaitu apa? Yohanes 4:35 sampai 36 berkata, bukalah matamu dan lihatlah ladang. Ladang-ladang itu sudah siap untuk dituai. Menuai upahnya dan menuai hasilnya untuk hidup yang kekal dan sebagainya. Jadi buah dari pelayanan kita adalah kita mau menjadi orang Kristen yang melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Itu buah yang Tuhan mau. Kita berbuah banyak. Bukan berbuah sekedar saya banyak anak, kalau anak saya bawa ke gereja, itu berbuah banyak. Betul ya? Supaya kekristenan berkembang baik, berkembang banyak, ayo kita coba punya anak banyak-banyak. Supaya Kristen tidak berkurang jumlahnya. Bukan gitu berbuah banyaknya. Berbuah banyak bukan dari status kelahirannya, tapi bagaimana kita mau memberitakan Injil, memuridkan orang lain, melipat ganda. Jadi memang selain buah secara batin yaitu buah roh, kita punya kasih karakter yang baik, tapi kita juga punya buah pelayanan. Itu buah yang mau dimuridkan, buah yang memuridkan, dan buah yang menginjili. 3 tanda murid yang sejati. Coba satu-satu. Apa tanda yang pertama? Yohanes 8, murid yang tetap tinggal dalam firman. Betul? Yang kedua, murid yang saling mengasihi, hati yang saling mengasihi. Ketiga, berbuah banyak. Itu ada tanda murid yang sejati. Nah, dari 3 bagian tadi, Bapak sekalian, kita bisa simpulkan. Coba, ada kesimpulannya. Bisa next? Kesimpulannya ada ini, yaitu after. Kalau dalam bukunya, saya baca satu buku teolog tentang pemuridan, dia menggunakan kata after. A itu available, bersedia. Murid yang sejati adalah dia bersedia. Bersedia diarahkan, bersedia ikut Tuhan, bersedia apapun. Yang kedua adalah setia. Ini waktu bilang bersedia, saya ingat istri saya. Ya, dia tidak bersedia menjadi ketua PW katanya. Yang kedua, setia, faithful. Bagaimana kita mau setia dengan komitmen kita. Yang ketiga, kita mau diajar. Benar-benar mau diajar, dibimbing. Bapak Ibu rela dibimbing oleh usia yang lebih muda. Seperti saya ini umur 30 lebih, Bapak Ibu yang udah 50-60 mau diajarin sama yang lebih muda. Belum tentu mau loh. Merasa, mau cilik kok, sinyo-sinyo kok. Rela mau dibimbing, diajar sama yang lebih kecil, lebih muda. Keempat, yaitu dapat diandalkan, konsisten. Saya bilang, saya mau datang, benar-benar mau datang. Jujur, integritas, dapat diandalkan. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan pemuridan, itu bukan hanya sekedar pengajaran. Tapi sudah Yesus lakukan,
Yesus tunjukkan dan Yesus perlihatkan bagaimana murid yang sejati adalah murid yang mau bersedia, murid yang setia, murid yang mau diajar, dan murid yang mau diandalkan, dapat diandalkan. Bapak Ibu mau menjadi orang Kristen yang menjadi murid yang sejati? Mau? Coba cek ya nanti hati kita ya, bagian 1, 2, 3. Apakah kasih kita melebihi orang tua kita? Apakah kita sungguh mau pikul salib, mau menderita? Apakah kita rela meninggalkan harta milik kita? Bagian kedua, apakah kita seorang murid yang hanya semangatnya sementara? Atau kita murid yang banyak alasan? Atau justru kita murid yang setengah hati? Dan tanda murid yang sejati adalah kita tinggal dalam firman Tuhan, kita mau saling mengasihi, dan kita mau berbuah banyak. Sebagai penutup, kita baca bersama-sama dari kata murid. Next. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang murid adalah orang yang menanggapi dengan iman dan ketaatan terhadap panggilan mengikuti Yesus Kristus. Menjadi seorang murid adalah sebuah proses seumur hidup untuk mati bagi diri sendiri dan mengizinkan Yesus Kristus untuk hidup dalam diri kita. Seorang murid menanggapi dengan iman dan ketaatan. Seorang murid adalah sebuah proses seumur hidup. Tidak bisa instan, tidak cukup jangka pendek, tapi jangka panjang seumur hidup kita dimuridkan. Nah, Bapak sekalian, untuk melanjutkan sesi ini nanti saya kasih usulan. Coba next slide sebelumnya. Ini adalah topik yang sangat bagus, yaitu kitab Filipi 1 pasal 1 sampai pasal 4. Seluruh kitab dibahas itu tentang bagaimana murid yang serupa dengan Kristus ini. Kira-kira komprehensifnya begini. Yaitu pertama, kita percaya kepada Kristus, kita hidup dalam Kristus. Yang ketika kita berdiri bersama dalam Kristus, kita diubah oleh Kristus, kita hidup benar dalam Kristus, kita mengenal Kristus, kita bersukacita dalam Kristus, dan bahkan kita diisi tentang hal-hal Kristus. Kalau memang nanti suatu saat mau ada bukunya bagus, nanti mungkin Pak Gembala bisa melanjutkan tentang bahan ini. Di 8 hal ini satu-satu bisa untuk 8 bulan, ya, bisa untuk 6 bulan, 3 bulan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap pemilihan majelis hari ini calon-calonnya siap untuk menjadi murid yang tadi, yang bersedia, setia, mau diajar dan dapat diandalkan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang prinsip-prinsip pemuridan. Banyak hal yang kami pelajari hari ini. Bahwa dalam pemuridan, kasih kami harus sungguh mengasihi Tuhan melebihi semuanya. Bahwa hidup kami rela untuk menderita bagi Tuhan, memikul salib, dan bakal meninggalkan harta benda kami untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan bahkan kami diuji bagaimana menjadi murid, apakah benar hati kami menjadi murid yang hanya sekedar semangat sementara, tapi kami sebenarnya tidak mengerti apa yang harus kami hadapi ke depan. Atau kami menjadi murid yang banyak alasan, yang menggunakan banyak alasan-alasan yang tidak masuk akal. Atau kami menjadi murid yang mau tapi setengah hati, tidak totalitas. Dan Yesus juga mengajarkan bahwa ada tanda-tanda murid yang sejati, yaitu bagaimana kami mau menjadi murid yang terus mendalami firman. Yaitu tanda kedua, kami mau menjadi murid yang saling mengasihi. Dan tanda ketiga adalah kami mau menjadi murid yang berbuah banyak. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mulai hari ini, dan untuk pemilihan pengiris majelis yang baru ini, biarlah calon majelis baru ini adalah orang-orang yang juga siap, yang mau bersedia, dan yang setia, bahkan mau diajar dan dapat diandalkan. Ya, kami bisa memilih dengan baik, kami memilih dengan hikmat Tuhan, dan kami yang siap dipilih juga siap melakukan tugas tanggung jawab kami. Berkati proses pemilihan hari ini, biar Tuhan yang berotoritas. Tuhan memberkati kami semua. Berikan keberadaan hati, juga ketulusan hati kami untuk memilih dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, berdoa untuk Pak Surya yang saat ini sedang opname di Bayangkara, di mana kami dengar Pak Surya juga sedang diobservasi oleh dokter. Berdoa untuk pasca jatuh, di mana habis jatuh
keluar darah di bagian hidung dan telinganya, dan berdoa supaya Tuhan sembuhkan secara total melalui penanganan dari dokter dan dari rumah sakit. Berdoa Tuhan untuk istri, Bu Sri yang mendampingi, Tuhan yang berkati. Dan juga berdoa Tuhan, bersyukur juga untuk rencana akan ada penabisan majelis baru pada tanggal 10 September, sekaligus untuk mengucapkan syukur hari ulang tahun gereja kami. Tuhan yang menolong kami. Dan juga berdoa sekali lagi untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Tuhan berkati pergumulan kami masing-masing. Biarlah hidup kami sungguh tertuju dan terarah kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita juga berdoa untuk hamba-hambamu yang berulang tahun. Berdoa Ibu Ana 14 Agustus, Bagus dan Ayu 15 Agustus, Ibu Agustina 16 Agustus, juga Rejoice 18 Agustus, dan juga hambamu Evangelis Agus Wahyudi 17 Agustus. Memberkati untuk hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, supaya Tuhan pakai, dan Tuhan boleh memberkati setiap harapan dan juga semua pergumulan mereka. Tuhan yang menolong, khususnya untuk hambamu Pak Agus, supaya Tuhan pakai hambamu lebih luar biasa lagi. Tuhan pakai juga untuk rencana juga untuk punya anak kedua. Tuhan juga boleh memberkati. Tuhan yang menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa yang seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Persembahannya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Sebelum persembahan diedarkan, saya akan mendasarkan pada firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Petugas persembahan. Ya, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remah
Bapak, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami jemaat-Mu. Dan pagi hari ini kami mengambil dari berkat itu untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan, menyucikan persembahan ini ya Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah terkumpul ini boleh dipakai untuk menopang, mendukung pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, warta jemaat hari Minggu tanggal 20 Agustus. Ya, yang pertama, Bapak Ibu akan diundang di dalam seminar keluarga pada tanggal 2 September, hari Sabtu jam 6 sore di gereja, yaitu seminar keluarga dengan tema keluarga yang diberkati, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Agung Gunawan, Teologi Master Teologi. Ya Bapak Ibu, mohon dicatat jadwalnya hari Sabtu jam 6 sore tanggal 2 September. Selanjutnya yang berulang tahun di minggu ini, di bulan Agustus ini, yang pertama Ibu Ana Magdalena tanggal 14 Agustus, istrinya Pak Heru kayaknya ini ya. Kemudian Bagus dan Ayu tanggal 15, kemudian Ibu Agustina pada tanggal 16, kemudian ada Bapak Agus Wahyudi tanggal 17, dan Rejoice Gracia yang tanggal 18 Agustus. Seluruh majelis dan juga gembala sidang mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Dan selanjutnya saya persilakan dari panitia pemilihan akan memberikan penjelasan apa yang harus kita lakukan di dalam pemilihan majelis kali ini. Penjelasan nanti ketika kita mengadakan sidang pemilihan itu, sehabis ibadah nanti. Untuk Pak Heri, tema yang dari Filipi itu saya ambil di bulan November, Pak. Ya, dan kemudian selanjutnya kelebihannya nanti di bulan-bulan tahun depan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bertobat juga dengan khotbah hari ini. Ternyata masih terus harus belajar. Pak Heri itu sering sentil saya gitu ya, beli buku banyak tapi nggak dibaca. Ya ini saya harus bertobat untuk itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dari panitia tentang atau perihal pemilihan calon penatua diaken periode 2023-2028. Sebagai undangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara anggota baptis atau CD GKRI Misi Aletheia di Sidoarjo. Dalam rangka pemilihan penatua diaken GKRI Misi Aletheia di Waru Sidoarjo periode tahun 2023-2028, dengan ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara anggota baptis CD untuk dapat hadir dalam pemilihan majelis baru sesuai dengan calon nama yang tertera pada formulir nanti yang telah tersedia. Demikian surat pengantar ini Bapak Ibu, atas perhatian dari kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus Kepala Gereja dan penilik pelayanan memberkati kita dalam pemilihan sebentar. Kepala Sidang dan Ketua saya sendiri, Pendeta Ronald Simatupang, dan Sekretaris Panitia Pemilihan Penatua dan Diaken, tertanda Bestin Siman Juntak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pada hari ini surat keputusan gereja tentang kemajelisan GKRI Misi Aletheia periode 2015 sampai 2023 saat ini. Tentang masa berakhir tugas dari majelis jemaat periode 2015-2023.
Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Majelis Gereja Misi Aletheia menimbang tentang masa berakhir tugas Majelis Jemaat sehubungan dengan tugas Majelis GKR Misi Aletheia menjabat selama 5 tahun, tapi oleh karena sesuatu dan lain hal, maka diputuskan pada saat itu ketika almarhum Pendeta Sartono bersama dengan kita, masa tugas majelis itu diperpanjang 1 periode lagi. Namun berdasarkan dalam rapat majelis gereja demi penyegaran dan regenerasi, tertanggal kira-kira Juni atau Juli, lupa saya, diputuskan pentingnya pemilihan majelis baru dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2023. Mengingat Efesus pasal 4 ayat 1, Kisah Rasul 12:23, Filipi 1 ayat 1 dan 1 Timotius 3, dan tata gereja dan tata laksana gereja pasal 20 ayat 1, 2 dan 3, dan juga mengingat program kerja selama 5 tahun ke depan, dan juga memperhatikan pendapat, saran, dan usul baik dari jemaat maupun majelis GKRI Misi Aletheia, menetapkan pertama, berakhirnya masa tugas majelis GKRI Misi Aletheia periode 2015-2023 yang telah melayani jemaat dengan baik dan setia dan memberikan sumbangsih yang luar biasa. Saya undang Majelis periode 2015-2023 bangkit berdiri, mari kita jemaat sambut dengan tepuk tangan oleh karena kinerja mereka sangat luar biasa. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 20 Agustus 2023, Gembala Sidang Ketua Majelis Jemaat GKRI Misi Aletheia, Pendeta Rionald Simatupang, dan Sekretaris Retno Sih Dwi. Ini keputusan masa tugas berakhir dikeluarkan oleh majelis periode yang lama. Jadi hari ini sudah diputuskan majelis periode 2015 sampai 23 sudah selesai masa tugasnya. Tetapi nanti mereka berhak dipilih kembali. Ya, seperti khotbah Pak Heri, tidak ada henti-hentinya Tuhan memanggil kita melayani di dalam gereja Tuhan ini. Ya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada hamba Tuhan, Pak Heri. Mari Bapak sekalian kita berdiri semua. Kita akan mengakui iman rasuli. Seluruh gereja juga mengakui iman yang sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
Mari kita mengikuti Yesus dari sekarang sampai selamanya. Amin. Doxologi. Mari kita pulang dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kembali Bapak sekalian, ibadah telah selesai. Setelah ini kita akan masuk dalam pemilihan majelis.